Halo, bersama saya dengan Suari Nazara. Saya dari Prodi Pak semester 4 dan saya dari STT Ekumene Jakarta. Dalam video ini saya akan membahas dan mengulas tentang belajar dan tujuan belajar. Nah, sebelum kita simak video ini, jangan lupa ya subscribe channel kita, di like dan komen video kita ya. Oke. Pertama, kita akan membahas tentang belajar. Pasti teman-teman tahu apa itu belajar, terutama kita yang sebagai peserta didik atau yang telah terdidik. Secara umum, belajar adalah akibat adanya interaksi, stimulus, dan respon. Nah, supaya teman-teman tidak kebingungan, mari kita bahas satu persatu tentang ketiga hal ini. Interaksi adalah adanya hal yang saling mempengaruhi karena melakukan aksi. Teman-teman, interaksi ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama kita pada saat dalam proses belajar mengajar di sekolah. Misalnya kita berkomunikasi dengan sesama kita, atau pada saat kita diskusi kelompok dengan teman-teman kita, dan begitu juga pada saat kita menyapa dan berkomunikasi dengan guru-guru kita. Interaksi sosial merupakan aktivitas yang tampak ketika antar individu ataupun kelompok-kelompok manusia yang saling berhubungan. Kedua, stimulus. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar atau siswa. Stimulus dalam pembelajaran merupakan suatu rangsangan yang diberikan kepada siswa agar dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Yang terakhir adalah respon. Respon adalah berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan tindakan. Nah, teman-teman, respon ini adalah lanjutan dari stimulus yang tadi. Misalnya guru memberikan kita sebuah pertanyaan. Nah, responnya adalah reaksi kita menjawab pertanyaan dari guru yang telah memberikan kita pertanyaan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ihsana. Menurut Ihsana, belajar adalah suatu aktivitas di mana terdapat sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti, tidak bisa menjadi bisa untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Yang kedua adalah menurut Saiful dan Aswad. Menurut mereka, belajar adalah perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya adalah perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Dari pembahasan belajar yang kita bahas sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, tidak terampil menjadi terampil sebagai hasil pengalaman atau latihan yang diperkuat. Yang terakhir, kita membahas tentang tujuan belajar. Saya ambil dari pendapat Sardiman. Menurut Sardiman, belajar memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah untuk memperoleh pengetahuan. Banyak sekali hal-hal yang baru yang kita dapatkan dengan belajar. Dalam hal ini, kegiatan belajar tentu dapat membuka wawasan seorang dan memberikan pandangan atau pemikiran yang lebih luas.
Hal ini akan sangat berguna untuk menghadapi berbagai macam perubahan yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Semakin banyak belajar, semakin banyak pula bekal yang kita dapatkan untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Karena pada dasarnya, kehidupan akan terus berkembang secara dinamis sehingga mendorong setiap manusia untuk beradaptasi dengan baik. 2. Menanamkan konsep dan keterampilan. Dengan belajar, kita bisa mengembangkan bakat yang ada di dalam diri kita. Misalnya, kemampuan bahasa Inggris. Nah, dengan belajar, kita akan dapat meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa Inggris. Atau hal yang lain, misalnya membuat karya atau prestasi-prestasi lainnya. Dan selain itu, kita juga dengan belajar dapat meningkatkan keterampilan sosial kita, yaitu di mana kita dapat mengenal sesama kita dan berkomunikasi selayaknya sebagai seorang pelajar. Yang ketiga adalah membentuk sikap. Tentunya dengan kita belajar, kita juga dituntut untuk membentuk karakter yang baik dalam lingkungan sekolah dan begitu juga di dalam lingkungan keluarga kita sendiri. Dalam sekolah, anak yang menjadi siswa-siswi sekolah tentu akan dipaksa untuk patuh, tunduk, dan hormat kepada guru yang mengajarnya di kelas. Anak-anak yang tidak mampu menghormati dan menghargai guru bisa mendapatkan nilai yang rendah ataupun bahkan hukuman dari sekolah. Bahkan bisa dikeluarkan dari sekolah jika memiliki perkara yang berat terhadap gurunya sendiri. Dengan ini, siswa tersebut dapat membentuk karakternya agar dia tidak melakukan suatu kesalahan. Dari sikapnya yang tidak baik menjadi baik. Dari karakternya yang membuat orang risih menjadi membuat orang senang melihat kita. Sekian penjelasan saya mengenai belajar dan tujuan belajar. Semoga dalam video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang telah menonton video ini. Satu pesan saya, mari kita tetap belajar karena belajar merupakan salah satu jembatan menuju kesuksesan. Oke, dah.